Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali Muhammad Fauzan Akmal, 418.083. Hari ini akan membawakan kaleidoskop minggu ini. Yang pertama dari dunia non-energi, ada penarikan pajak digital dan ada juga pemulihan ekonomi sektor koperasi dan UMKM. Jadi penarikan pajak digital pada masa pandemi ini sebenarnya dilakukan oleh banyak negara. Nah, pajak digital ini merupakan pengenaan pungutan kepada perusahaan penyedia produk dan jasa di bidang digital dari suatu negara yang berbisnis di negara lain, seperti ada Netflix, Facebook, Amazon, dan lain-lain. Kenapa sih sebenarnya? Pungutan itu dikarenakan perusahaan-perusahaan digital ini dirasa mendapatkan keuntungan banyak dari negara-negara yang ditempatinya, terutama di Indonesia. Nah, kalau pemerintah Indonesia sendiri bertujuan untuk memberikan tingkat atau beban yang sama antara perusahaan digital dan lokal. Perihal ini juga sebenarnya sudah diatur pada forum G20. G20 merupakan kelompok ekonomi internasional yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah juga dengan Uni Eropa. Nah, kebijakan pajak digital ini juga sudah diatur dalam dua pilar yang dibentuk oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Dua pilar tersebut disebut dengan Unified Approach dan Global Anti-Based Erosion Proposal atau GLOBE. Nah, pada pilar yang pertama, Unified Approach, pilar ini akan fokus pada hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital dan tanpa batas. Global merupakan ketentuan yang berupaya menanggulangi permasalahan BEPS. Jika pilar pertama membagi pajak antar yurisdiksi, pilar kedua ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada satu yurisdiksi atau penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif. Sebenarnya pemerintah juga sudah punya pasal 6 pada Perpres 1 2020 yang sebenarnya dapat memberikan pajak atau PPN untuk kegiatan-kegiatan perdagangan sistem elektronik yang sebenarnya sudah juga ditekan oleh Presiden Jokowi pada Selasa tanggal 31 bulan Maret. Nah, tapi sampai saat ini pajak-pajak ini tidak bisa diambil gara-gara Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya atau Amerika akan melakukan investigasi atas rencana pungutan pajak tersebut yang dilakukan oleh beberapa pemerintah di sejumlah negara. Yang hal ini akhirnya menghalangi negara-negara ini untuk mendapatkan pajak dari korporat-korporat digital tadi. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi sektor koperasi dan UMKM. Jadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KM, Teten Mas Duki, untuk akan membuat kebijakan yang akhirnya mempersiapkan 3 fase. Fase pertama adalah survival. Pada fase ini, pemerintah merestrukturisasi mitra lembaga pengelola dana bergulir LDP dan juga menunda angsuran dan jasa selama 12 bulan. Sejauh ini sih sudah berhasil sebanyak 40 mitra koperasi. Nah, yang fase kedua itu memberikan pinjaman sebesar 1 triliun. Anggaran yang digunakan untuk bantuan pembiayaan bagi koperasi-koperasi nantinya adalah ditargetkan untuk 4,8 juta UMKM. Menteri Koperasi dan UMKM mengatakan bantuan pembiayaan tersebut juga berbunga sebesar 3%. Fase ketiga adalah penyiapan sejumlah kebijakan guna memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM. Nah, dengan cara memberikan bunga yang ringan dan pendampingan. Pemerintah juga menargetkan bahwa sebenarnya koperasi bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan murah dan mudah bagi UMKM dan nantinya juga bisa membantu pemutaran duit di masyarakat menengah ke bawah. Dari dunia energi ada PHE yang sedang mengembangkan lapangan KLD Blok ONWJ dan juga ada proyek IDD tahap 2 oleh Chevron Pacific Indonesia. Yang pertama, PHE pengembangan di KLD Blok ONWJ. Nah, ini tuh ditandai dengan adanya pabrikasi anjungan KLD pada 15 Juli 2000 lalu. Nah, anjungan ini juga sudah mulai dirakit pada September 2019 oleh kontraktor FC PT Meindo Elang di Handil 1 Fabrication Yard yang di Kalimantan Timur. Nah, proyek ini juga sebenarnya anjungannya sudah dikirim. Anjungan ini sudah dikirim ke ONWJ yang ditargetkan 5 hari lagi akan sampai dan dimulai proyeknya pembangunannya dari Agustus ini. Nah, pada proyek ini PHM mengalokasikan biaya itu sebesar 35,42 juta US dollar untuk proyek ini, yang nantinya juga potensinya mencapai 1,6 MMBC atau 30,7 BCF yang diharapkan lebih cepat diproduksi nantinya pada kuartal 1 2021. Proyek yang kedua adalah proyek Indonesia IDD tahap 2 oleh Chevron Pacific Indonesia.
Sebenarnya Chevron ini masih memerlukan waktu guna untuk mengkaji proposal tersebut. Nah, prosesnya sebenarnya gimana sih? Pada tahun 2028 2008, Chevron sudah mendapatkan persetujuan untuk POD. Namun pada 2013 perusahaan mengajukan revisi lagi. Dengan nilai investasi yang naik, akhirnya ditolak sama pemerintah. Kemudian pada 2015, Chevron kembali mengajukan POD dengan nilai investasi 9 miliar US dollar dan permintaan beberapa insentif. Nah, pemerintah juga menolak dan akhirnya sampai tahun ini pun masih diproses. Chevron tuh sebenarnya awalnya sudah setuju untuk mengembangkan proyek IDD ini dan sudah berkomitmen dengan cara bagi hasil gross split dan pendapatan tambahan bagi hasil di atas 10%. Akan tetapi baru-baru ini Chevron memberikan sinyal untuk melepas proyek ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.